Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempindah balik ingkang semangat di saat ini mungkin akan ramah tamah. Insya Allah tambah semangat. Ibu-ibu kita ini kurang semangat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita sehingga kita pagi hari ini sempat menghadiri sholat subuh berjamaah diatur dengan kegiatan gerbang surga. Ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu sempurna besok di hari akhir. Amin. Jamaah sholat subuh dilakukan gerbang surga. Pertama kali saya duduk di sini untuk memimpin baca Quran. Ini saya mohon maaf karena saya pertama duduk di sini. Nah, ini saya tanyakan kepada jamaah, dimulai dari awal saja. Kemarin kelihatannya ada juz 30 dan amat ya. Mulai awal lagi nggih. Tapi mulai dari awal. Monggo kita baca dengan tartil, insya Allah nggak usah buru-buru. Dan alhamdulillah Ustaz sudah rawuh, nanti akan diisi oleh Ustaz. Kita awali dengan baca tarawih, terus Al-Fatihah langsung ke Al-Baqarah ayat 1. Nah, ya rukuknya banyak, mau rukuk 1 bukan 3. Yuk, kedua ya. Bismillah, tawaf bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sambutan dari Ketua Kakek yang diwakilkan oleh Bapak Aksan. Kepada Bapak Aksan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi wa bil islami wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, jemaah gerbang surga yang berbahagia. Pada kesempatan pagi subuh yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih pertama kepada Rabbi Ali yang pada kesempatan pagi hari ini insya Allah akan menyampaikan tausiahnya. Mari nanti kita ikuti dengan seksama untuk dapat menghadirkan Allah kepada diri kita dan rumah kita masing-masing. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada keistiqomahan
jamaah gerbang surga ini setiap awal bulan kita bisa kumpul jamaah sholat subuh bersama. Mudah-mudahan tidak hanya akhir bulan, tidak hanya awal bulan, tapi sepanjang sholat subuh bisa kita makmurkan masjid yang terbesar ini, Masjid Al-Islam Bapak. Kemudian yang kedua, izinkan saya mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ketua kita Ustaz Abdul Hamid sedang dalam kondisi istirahat karena dapat rezeki maknya kampung, tipesnya kampung, tipesnya. Demikian sudah tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengizinkan infak saudaranya untuk kegiatan konsumen. Demikian yang kami sampaikan. Mari untuk menghemat waktu kita serahkan kepada Habib Ali untuk menyampaikan tausiahnya. Demikian kira-kira sampai jam 6 insyaallah sudah bisa tuntas acara kita pagi hari ini. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Ali kepada Habib Ali mengikuti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Takmir Masjid serta jajarannya, begitu juga yang mewakili Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih istiqamah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan ahabul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan kita duduk di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini menjadi mulia karena di bulan ini lahir sosok manusia mulia, hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah hendaknya kita tahu hak mana yang harus kita kerjakan. Hak yang paling afdol, yang wajib kita kerjakan, yang pertama adalah haknya Allah, harus kita tunaikan. Yang kedua adalah hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pagi hari ini saya akan membahas hak Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita kerjakan, apalagi di bulan Rabiul Awal dan di bulan-bulan yang lain.
Di sini dikatakan oleh para ulama, kita pakainya kitab ya. Jadi kita ini kalau ngajar, jadi di bulan Rabiul Awal ini saya keliling Bu setiap pagi subuh itu. Dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, bukan hanya sini. Namanya juga gerbang surga. Ngambil dari sini. Kemarin sudah saya tanya sama takmir dan lain sebagainya agar diminta namanya juga. Jadi gerbang surga keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Lah di sini kita bahas hak Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, famin haqi sallallahu alaihi wasallam alaihim, dari hak Nabi Muhammad SAW yang harus kita kerjakan. Yang pertama, al-mutaba'atu li sunnati, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Kita ini ngaku mencintai Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad SAW. Buahnya apa ketika kita mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian akan dicintai Allah dan diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencintai Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi selangkah demi selangkah agar orang tersebut dicintai Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadisnya, al-mutamassik, orang yang berpegang, bisunnati, dengan sunnahku, inda fasadi umati, ketika umatku telah rusak, lahu ajru syahid, satu sunnah diganjar orang meninggal mati syahid. Satu sunnah aja yang kita kerjakan, satu orang meninggal mati syahid. Katakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, man ahya sunnati, barang siapa seorang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, maka sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah, barang siapa seorang yang mencintai aku, maka orang tersebut bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita berpikir, sunnah Nabi ini banyak. Sunnah Nabi Muhammad SAW ini banyak yang perlu kita kerjakan. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, di situ mengandung sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai seorang Muslim, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh meremehkan sunnah walaupun itu hal yang kecil. Walaupun itu hal yang kecil, tidak boleh. Kalau kita meremehkan sunnah, takut kita ini diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil. Di dalam kalamnya Habib Salim itu disebutkan, kalau orang menguap itu sunnah namanya ditutup mulutnya. Nah, ditutup. Nah, kalau angop itu sunnahnya ditutup, jangan dibuka. Jangan sampai keluar suaranya. Kalau keluar suaranya, setan itu tertawa kepada kita. Ditutup sunnahnya. Tutup. Pakainya, nutupnya, kata Habib Salim, pakai telapak tangan kanan atau dohernya, atau pakai doher yang kiri. Jangan pakai telapak yang kiri. Kenapa? Karena ini dibuat istinja. Nah, masuk istinja lewat belakang, tutup mulut gini. Nah, jangan. Jadi gini, seperti ini sama gini, ditutup. Kalau sholat jangan sampai keluar hahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sengaja dan dia tahu, tabtul sholatu, batal sholatnya. Nanti itu di bahasan bab fikih. Lah, ada satu orang, dia orang yang pemikir. Ditanya, mereka ini berpikiran seperti ini. Kenapa? Wong ini angin kok yang keluar. Kan orang sekarang kan di otak-atik gimana caranya biar masuk logika.
Kenapa harus ditutup, ditahan, terus baca istighfar dan lain sebagainya? Biar angin itu biar keluar, ben los, biar lega. Kan keluar kan enak, dan lain sebagainya. Biar lega. Dan dia istihanah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Istihanah itu meremehkan. Selang berapa waktu ketika dia menguap, Jawane angop ya, ketika dia menguap mulutnya dibuka. Besar. Ternyata tulang rahangnya ini meleset. Akhirnya ketika dia menguap dengan mulut yang besar, tulang rahangnya meleset, akhirnya dia tidak bisa nutup mulutnya. Nah, karena meremehkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berobat kanan kiri dan lain sebagainya. Sudah selesai, datang sama satu orang kiai, datang sama satu orang ustadz. Ditanya, Ustadz, kenapa ini saya ini? Apa musibah yang saya terima ini, penyebabnya apa? Kok sakitnya seperti ini? Dijawab sama ustadznya, engkau ini meremehkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh meremehkan walaupun itu hal yang kecil, karena di situ dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, yang paling penting ini ya, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sholat berjamaah itu hukumnya muktamad fardu kifayah. Jadi kalau ada satu masjid tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka satu daerah itu hukumnya berdosa. Itu yang muktamad. Pendapat yang lain hukumnya sunnah. Jadi orang sholat sendiri tidak jadi masalah, ganjarannya 1 derajat. Tapi kalau orang sholat berjamaah, ganjarannya 27 derajat atau 25 derajat. Salatul jamaah tafdulu ala salati faddi bisab'in wa isrina darajah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, au khamsan wa isrina darajah. 27 atau 25 orang salat berjamaah. Kenapa kok terjadi khilaf? Ada hadisnya Nabi ngomong 27, ada ngomong 25. Maka para ulama berarti beda-beda ini, beda. Tergantung khusuknya di dalam salat masing-masing, kualitas salatnya masing-masing. Nah, makanya kita kalau orang sholat itu yang paling afdol di belakangnya orang soleh. Tapi sholat di belakangnya orang yang tidak soleh ya tidak jadi masalah. Tapi yang paling afdol sholat di belakangnya orang yang soleh, yang faham ilmu agama. Lah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tidak pernah mendapatkan satu riwayat Nabi Muhammad SAW ini sholat dalam keadaan sendiri. Selalu sholat dalam keadaan berjamaah. Maka kalau orang santri pondok biasanya, ya, kalau di pondok-pondok itu, di pondoknya ustadznya saya termasuk pengurus juga. Mereka itu kalau santri tidak sholat berjamaah itu aib, cacat. Tidak bisa, subuh, duhur, asar, maghrib, isya selalu dalam keadaan berjamaah. Pertama masuk itu dilihat dulu 40 hari santri itu harus sholat berjamaah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur selama 40 hari. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada satu riwayat Nabi ini sholat dalam keadaan sendiri. Kalau kita sendiri ya ganjarannya 1 derajat. Lah, orang-orang soleh dulu Pak Bu, kalau tertinggal takbiratul ula bersama imam, likulli shay'in safwah wa safwatu shalah takbiratul ula. Setiap sesuatu itu ada intinya. Intinya sholat itu takbir pertama bersama imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita makmum di belakangnya Allah. Setelah roknya akbar, jangan berbarengan. Imamnya lagi Allah, panjenengan Allah, tidak boleh. Lam tasih sholatu, tidak sah sholatnya. Nah gimana? Roknya akbar selesai, kita langsung takbir. Itu intinya di dalam sholat. Dan tidak boleh namanya tertinggal di situ fadilahnya. Karena itu intinya. Orang soleh terdahulu, saya baca manakib, manuskrip orang-orang terdahulu, barang siapa seorang yang tertinggal orang dulu, takbiratul ula bersama imam, ditakziai di rumahnya selama 3 hari. Jadi warga masjid ini datang ke rumahnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, engkau telah tertinggal takbiratul ula bersama imam. Bukan kematian aja ditakziai, tertinggal takbiratul ula bersama imam ditakziai 3 hari.
Lah gimana kalau orang tertinggal sholat berjamaah, ditakziahi di rumahnya selama 7 hari dan di rumahnya diberi keranda mayit, biar inget kalau hidup ini sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, ini penting. Orang-orang terdahulu tuh memang penjagaannya di dalam sholat berjamaah itu hebat. Ya, tidak pernah namanya Sayyidut Tabi'in, namanya Sayyid bin Musayyib. Beliau mengatakan di dalam literatur tuh, saya selama 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di belakang imam. 40 tahun. Wah, subhanallah. Jadi hal-hal kayak gini yang harus diangkat. Bukan hal-hal ini fulan bin fulan ini dua rumah gede tingkat rolas, mobilnya Pajero dan lain sebagainya. Itu dunia. Itu hal-hal yang remeh, yang hasis, yang remeh. Tapi hal-hal seperti ini nih loh, orang-orang terdahulu yang ibadahnya istimewa, 40 tahun tidak pernah namanya tertinggal sholat berjamaah. Kita aja sudah sakit sedikit jamaah, sholat dewe wae. Kadang setahun ping pindho sholat Idul Fitri, Idul Adha tok. Seminggu ping pisan sholat Jumat. Lah kan repot gini-gini. Jadi harus yang diangkat tuh cerita-cerita orang-orang terdahulu yang semangat ibadah pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah di sini ceritakan nih di dalam kitab Hukiya an ba'dihim annahu baka. Pernah ada satu orang dia menangis jadi-jadinya, nangis. Faqila lahu lima tabki? Kenapa engkau dalam keadaan menangis? Kok susah seperti ini nangis? Biasanya kalau orang nangis apa? Ada orang yang meninggal atau kehilangan sesuatu. Nah ini nangis ditanya, limada? Hal mata abuk? Apakah ayahmu meninggal? Dijawab, la. Bal abki li a'dham min dzalik. Aku menangis karena sesuatu yang lebih besar daripada ayahku meninggal. Qila lahu hal matat ummuk? Apakah ibumu juga meninggal? Kenapa kok nangis jadi-jadinya? Bal li a'dham min dzalik. Lebih besar daripada itu, lebih besar daripada ayahku meninggal, lebih besar daripada ibuku meninggal. 5. Kenapa? Penasaran aku. Dijawab, fatatni sholatul jamaah. Aku tertinggal sholat berjamaah. Nangis orang dulu. Tertinggal sholat berjamaah itu nangis sejadi-jadinya. Ya mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu sunnah Nabi Muhammad SAW yang perlu namanya kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari biar hidup kita ini nyaman, tenang. Jangan khawatir, orang yang ibadah itu diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu sunnah. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita kerjakan. Kita panjenengan kan sholat. Di dalam Al-Quran itu disebutkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Orang sholat tapi masih korupsi. Orang sholat tapi masih bicara kotor. Orang sholat tapi masih nganake duit. Orang sholat tapi masih sesuatu mendolimi orang lain. Padahal katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsyai munkar. Sungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji mungkar. Loh, kok masih berbuat dolim? Kok masih bermaksiat kepada Allah padahal sudah sholat? Berarti gimana ini? Nah, jangan salahkan Qur'annya, salahkan kita. Inna sholata, ada alif lamnya di situ, makrifat. Sholat yang bagaimana? Yang bisa mencegah perbuatan keji mungkar. Sholat yang dikerjakan dengan rukunnya, syarat-syaratnya, sunnahnya, khusyuknya, tadabbur bacaannya, khuduknya, fokusnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang seperti itu yang bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar, bukan hanya sekedar sholat. Orang dikatakan dalam kitab itu, barang siapa orang rezekinya seret nih rezekinya, karena dia kalau ruku dan sujud itu terlalu cepat. Rukuknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, iki salat apa balapan patas iki? Sujud ibadah salat kok cepat-cepat. Salat itu dengan tenang karena kita bermunajat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kesunahan di dalam salat,
Apa kesunahan di dalam sholat itu banyak. Para ulama menghitung sunah-sunah dalam sholat itu ada yang ngomong 1000, ada yang ngomong 2000, ada yang ngomong banyak. Makanya kita perlu menggali. Jangan merasa puas dengan satu titik yang sudah kita kerjakan. Jangan merasa puas. Orang muslim, orang mukmin itu tidak merasa puas kecuali dia nanti mati, baru puas dengan ibadahnya. Termasuk sunnah dalam sholat apa? Yang kecil aja, siwak, kayu siwak. Panjenengan sholat, di kantong ada HP, di kantong ada rokok kalau yang rokok, di kantong ada uang, tapi kok kayu siwak tidak ada. Ini kayu siwak ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Orang sholat pakai kayu siwak itu lebih afdol daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Barang siapa seorang istiqomah pakai kayu siwak, maka dia diberi hadiah sama Allah Subhanahu wa taala meninggal berucap kalimat la ilaha illallah. Besar loh ini kejarannya. Kecil, ringan, harganya murah 10.000, tapi maaf saya tidak jual. Ya, bukan ini tawar-tawaran, enggak. Harganya 10.000, tapi menyebabkan meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang dulu Pak kalau mau sholat dilihat siwaknya tidak ada, suruh beli siwak walaupun harganya 100.000, 200.000. Punyanya siapa diambil. Nah ini sunnah Nabi. Orang dulu tidak mungkin ninggalkan hal-hal kayak gini. Ada satu daerah namanya di daerah Hadramut sana Itarim. Kalau ada orang sholat tidak pakai kayu siwak itu aib, cacat. Santri ya gitu. Di pondok saya, di pondok ustadz saya, kalau orang tidak pakai siwak sholatnya itu aib, cacat. Karena sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kayu siwak ini dikatakan tidak boleh lebih panjang daripada 1 kilan. Panjang bingung gini, ya hukumnya makruh. Tidak boleh lebih kecil daripada kelingking, jadi tengah-tengah. Ya, lah pakainya gimana? Pakainya kayu siwak. Pakainya kayu siwak itu tangan telunjuk, jari tengah, jari manis di atas, kelingkingnya di bawah, jempolnya gini. Nah ini gini caranya. Kemudian digosok di mulut kita angka 8 tidur, kanan dulu. 1, 2, 3, terus lidah 1, 2, 3 sambil niat nawaitu ittiba'an di Nabi SAW. Saya sunnah, saya ngerjakan niatannya, tujuannya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau apa? Sunnahnya ketika apa? Mau sholat, mau wudhu, mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, mau masuk masjid, keluar masjid, mau masuk rumah, keluar rumah, mau kumpul dengan teman dan lain sebagainya. Lah Nabi kita Muhammad SAW telah memberitahu 1400 tahun yang lalu untuk kebersihan gigi caranya kayu siwak. Ada satu hal yang menarik di zaman Sayyidina Umar. Orang pakai kayu siwak itu menyebabkan orang tuh takut. Pakai kayu siwak menyebabkan takut orang tuh. Yuk takut gimana gini? Pada zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab, pemerintahan Sayyidina Umar, pasukan muslimin melawan orang-orang kufar. Ternyata dipukul mundur sama orang-orang kufar nih. Terus kirim surat kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Wahai Sayyidina Umar, kita pasukan muslimin ini dipukul mundur oleh orang-orang kufar. Gimana ini? Apa jawabnya Sayyidina Umar sebagai pemimpin? Oh, persenjataanmu kurang. Bukan. Oh, kudamu kurang banyak, orangnya kurang semangat dan lain sebagainya. Bukan. Jawaban Sayyidina Umar apa? Dilihat batinnya Sayyidina Umar tuh. Engkau meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu kayu siwak. Wah, langsung terperanjat nih pasukan muslimin. Langsung ngambil kayu arok semuanya siwakan. Nawaitu ittiba'an di Nabi SAW. Orang-orang kufar yang mana ngelihat orang muslim diintip, dikeker, kan perang kan ada namanya ngelihat juga, diintip, dikeker, dilihat pasukan muslimin ngambil kayu, ngambil ranting-ranting kayu arok,
kok membersihkan giginya, mereka punya anggapan, waduh, mereka dipukul mundur, sekarang mereka najemkan giginya mau makan kita semua ini. Katanya orang-orang kufar, mau makan kita semua ini. Langsung ngomong sama pasukannya, pemimpin pasukan, wahai pemimpin pasukan, sekarang lebih baik kita ngalah aja. Kita kalah aja. Kenapa? Saya ngelihat pasukan muslimin sekarang lagi najemkan giginya, mereka mau siap-siap makan kita semua. Lebih baik kita kalah. Wah, lihat. Akhirnya menang tanpa berperang. Sunnah namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pakai sunnah Nabi itu kita kerjakan. Insya Allah hidup kita bakal bahagia di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min haqqi sallallahu alaihi wasallam, dari haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamalul mahabbah wal mawaddah, sempurnanya rasa cinta kepada Nabi. Jadi cintanya mendalam sama Nabi. Di dalam hati ini cinta banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan tahu termasuk mujizat Nabi ini apa? Wa minha takthirul kalil wa bur'ul alil wa taslimul hajar wa ta'atu syajar wa insiqaqul qamar wal ikhbaru bil mughayyabat wa haninul jid'il ladhi huwa min khawariqil adah. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, hanin, batang pohon itu bisa merintih. Gini ceritanya gini. Jadi kita harus sering menceritakan Nabi, itu harus sering. Kenapa? Biar tidak lupa siapa Nabi kita Muhammad SAW. Saya Pak dicurhati sama bu guru. Abib minta tolong Bib. Saya ini ngajar agama. Sudah dijelaskan sama anak ini. SD, SMP dan lain sebagainya. SMA. Saya tanya siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW. Dijawab, ditulis di ujiannya. Jenenge Bapak Dewi. Ramudeng. Terus ada juga Nabi Muhammad lahir di mana? Harusnya kan di Mekah Al-Mukarramah, wafat di Madinah Al-Munawwarah. Dijawab di ujian lembaran, Nabi Muhammad lahir di mana? Dijawab di rumah sakit Kostati. Coba lah. Nah, bayangkan itu. Ini saya bukan iklan rumah sakit loh ya. Kemundurannya itu loh, mundurnya banget itu loh orang-orang ini. Kok sampai enggak tahu siapa nama Nabi Muhammad, ayahnya, wafat di mana, lahir di mana, kan merosot ini. Makanya kita harus menceritakan. Mumpung masih di bulan Rabiul Awal, diceritakan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW itu kita ceritakan biar di dalam hati ini ada rasa cinta. Lah termasuk mujizat Nabi itu haninul jid'i, merintihnya batang kurma. Nabi ini kalau memberi nasihat sama para sahabat itu lendetan di batang kurma. Para sahabat ngelihat, ya Allah kesian Nabi Muhammad SAW, lendetan di belakang kurma, kesian Nabi ini. Dibuatkan mimbar aja, dibuatkan mimbar. Sampai sekarang nih mimbar kayak gini. Dibuatkan mimbar. Kemudian batang kurmanya dipindah di depan masjid, Nabi dibuatkan mimbar. Harusnya batang kurma itu setiap Nabi memberi nasihat dengan para sahabat dilendeti sama Nabi, selalu bersama Nabi. Sama sahabat diambil batang kurmanya, dipindah di depan masjid, dikubur. Dibuat namanya mimbar. Ketika Nabi memberi nasihat, naik di atas mimbar, tengah-tengah memberi nasihat, ternyata ada suara merintih, nangis, teriak-teriak. Kalau kita sholat di masjid ada anak teriak-teriak kan sudah nengok kanan kiri siapa. Para sahabat ya gitu, nengok kanan nengok kiri, siapa ini yang nangis nih. Katanya di dalam riwayat itu kayak induk sapi kehilangan anaknya yang baru lahir. Teriak-teriak. Lihat kanan, lihat kiri, enggak ada. Terus Nabi Muhammad SAW itu turun dari mimbar. Fanazala Rasulullah SAW. Kemudian Nabi turun. Nabi tahu kalau yang nangis itu adalah pelepah batang kurma yang biasanya dilendeti Nabi. Dia berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Dia merintih karena rindu, pengen selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi deketi batang kurma yang di depan masjid. Faltazamahu fasakat. Kemudian Nabi deketi, batang kurmanya diambil sama Nabi, dipuk-puk. Kayak anak kecil kalau nangis.
Nah, dipuk-puk. Akhirnya diem batang kurmanya. Yang tadinya nangis diem. Ya ini mukjizat Nabi. Ya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian faqala, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku ini ada di genggamannya, laulam altazimhu lam yazal hakada ila yaumil qiyamah hasanan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tidak datang kemudian mendiamkan nangisnya dengan dipuk-puk tadi, batang kurma ini selalu menangis dalam keadaan sedih sampai yaumil qiyamah karena rindu bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang kurma benda mati jejer dengan Nabi dipisah nangis kok. Apalagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ketemu Nabi besok di hari kiamat, apa tidak sedih kita? Ya ini hak ini harus dikerjakan. Kamalul mahabbah wal mawaddah, sempurnanya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi namanya Thauban. Namanya sinten Bu? Thauban. Maula Rasulillah, yang bantu Nabi. Thauban ini suatu waktu datang kepada Nabi, wajahnya ini yataghayyar, pucat. Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad SAW, wahai Thauban, engkau dalam keadaan sakit toh? Enggak ya Rasulullah. Kenapa wajahmu ini kok pucat pasi? Maka Thauban menjawab, ya Rasulullah, saya ini berpikir. Gimana? Berpikir gimana ini? Besok kalau hamba Allah Subhanahu wa taala ini sudah hari kiamat, orang dimasukkan di surga, engkau pasti di surga yang paling tertinggi. Sedangkan aku Thauban, ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ditakdir masuk surga, mesti surgaku itu berbeda dengan surgamu ya Rasulullah. Engkau ini Habibullah, kecintaan Allah. Engkau ini adalah hamba Allah tapi dicintai oleh Allah dan para anbiya, nabi. Pasti surganya paling tertinggi. Aku Thauban, maula Rasulillah. Mesti surganya biasa-biasa, bukan surga yang paling tertinggi. Oh itu yang menyebabkan engkau dalam keadaan pucat pasi. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzulnya. Wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa seorang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka ma'alladzina, bersama orang-orang an'amallahu alaihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi. Jadi kalau kita pengen di surga besok bersama Nabi Muhammad SAW, di surga yang sama bersama Nabi, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kita nanti di surga yang paling tertinggi bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para orang-orang soleh, kalau dengar ayat ini dan lain sebagainya, mereka bersigap. Sakit, hujan, panas, mereka tetap beribadah. Tidak peduli dunia mau kayak apa, yang penting mereka ini menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak yang kedua adalah sempurnanya rasa cinta kepada Nabi. Yang ketiga, wa min haqqi sallallahu alaihi wasallam ta'dimuhu wa tauqiru, mengagungkan Nabi dan menghormati Nabi. Ini hak Nabi. Nabi itu hamba Allah, tapi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan manusia biasa. Kita mengagungkan Nabi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat 8 sampai 9, inna arsalnaka, sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, syahidan, sebagai orang yang bersaksi, wa mubasyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan, litu'minu billahi wa rasulih, supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Ini perintah Allah setelahnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqiruh, maka muliakan Nabi dan hormati Nabi. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, itu perintah Allah. Surat Al-Fatah ayat 8 dan 9. Dikatakan di sini, fi ta'dimihi ta'dimu sallallahu alaihi wasallam min ta'dimillah. Barang siapa seorang mengagungkan Nabi, berarti dia mengagungkan Allah. Barang siapa seorang dia taat kepada Nabi, berarti dia taat kepada Allah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa seorang yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Mengagungkan. Coba lihat para sahabat. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan, ketika Nabi Muhammad SAW itu berwudu, mereka para sahabatnya ngambil air wudunya Nabi, diusapkan ke wajahnya sebagai ngambil berkah. Wujud takdimnya para sahabat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Bukhari. Nabi wudu, air wudunya diambil, diusapkan di wajah para sahabat. Sahabat yang tidak dapat air wudunya Nabi, mengusapkan wajahnya para sahabat, diusapkan ke wajahnya. Ta'dimuhu wa tauqir. Itu haknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tahu haknya Nabi, mengagungkan, menghormati Nabi, lisan kita tidak lancang. Kan ada orang-orang sekarang, Nabi Muhammad nih orang tuanya di neraka, hati-hati lisannya. Hadis Nabi Muhammad SAW ini sebutkan, fakana mustaqarru fil aslabil fahirah wal arhami syarifatit tahirah. Nabi Muhammad tuh pindah dari satu sulbi, satu rahim ke rahim yang lain, orang yang mulia. Jadi ayahnya Nabi Abdullah, hamba Allah. Sudah namanya aja sudah. Lah ayah ibunya Nabi gimana? Ayah ibunya Nabi meninggal dalam keadaan agama Hanif. Agama apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Firman Allah ini. Jadi ayah ibu Nabi ini agamanya apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah. Jadi ada satu orang-orang sempalan pemahaman mengatakan ayah ibu Nabi ini finnar. Hati-hati. Ini diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana hukumnya mengatakan ayah ibu Nabi ini di neraka? Nah, dikatakan oleh para ulama, la sakka anna dzalika mimma yasu'u sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata itu pasti menyakiti hati Nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Maka Allah melaknat mereka di dunia sampai akhirat, wa adalahum adzaban muhina, dan disiapkan bagi mereka azab yang menyedihkan dan menghinakan. Hati-hati. Jadi lisan ini jangan sampai dibuat mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir adalah al-iktaru minas salati wa salami alaihi, memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering digaungkan, yang sering dibaca sama khatib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau kita belajar ilmu nahwu, yusholluna itu fi'il mudhari', ya, shorof, yang artinya apa? Selalu. Sungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Solawat dan salam kepada Nabi. Orang kalau cinta sama orang, lisannya selalu basah menyebut. Misal ada anak di luar sana cinta sama orang lain, ayahnya, ibunya, disebut fulan bin fulan, ibuku. Cinta, orang tuh cinta nyebut di dalam lisannya. Tidak mungkin tidak. Jadi kita di bulan Rabiul Awal kita kerjakan hak-hak Nabi Muhammad SAW tadi yang disebutkan, biar kita bukan hanya mencintai Nabi dan merindukan Nabi, tapi dibalas cinta kita dan rindu kita oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita dicintai Nabi dan dirindui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu materi di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kenapa tidak sampai jam 6? Karena fokusnya orang itu 45 menit fokusnya. Lebih dari itu orang kalau di masjid pengajian tuh ayem mati nih, paling enak buat tidur. Sehingga ya Allah kerungunnya separuh-separuh, ya wis tidak apa-apa wis, ya. Paling enak kan adem. Panjenengan tadi di sini kelingan utang mboten? Ora kelingan belas, mulih kelingan meneh. Karena adem, hati itu adem. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir sama Allah hati kita ini jadi tenang, bukan dengan healing, bukan. Healing enggak.
tapi dengan zikir sama Allah, tenang, nyaman. Ada teman saya, ya Allah Beb, aku neng omahe ra iso turu. Melu pengajian iso turu, awalnya semilir, adem, itu atine sing tenang. Sing tenang atine, apalagi ba'da subuh, habis sholat anginnya kenceng, siang panas, ya wis paling enak bismika Allahumma ya, bismika amun. Ya khair gitu mungkin materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu. Mungkin silakan yang mau tanya. Untuk aturan selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya, Bapak Ibu kamu silakan. Ya, silakan. Ya. Itu mendapatkan dia dapat sholat kedua, tapi setelah selesai Al-Fatihah itu gimana? Oh iya. Pertanyaan pertama, ketika kita sholat kita batuk sama sendawa, apakah sholat kita batal? Tidak batal. Karena batuk dan sendawa itu alami. Yang batal itu termasuk salah satu yang membatalkan sholat itu al-kalam, bicara. Kalau bicara sedikit itu kurang dari 4 kata. Kalau kurang dari 4 kata tidak apa-apa. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja hukumnya batal. Contoh, sengaja. Kalau kita sholat menguap keluar kata akeh loh ini. Itu kalau sengaja diuap, dikeluarkan kata gitu, maka hukum sholatnya tabtul sholatuhu, batal sholatnya. Hati-hati. Jadi sholat itu kalau mau menguap diempet, jangan langsung Kalau batuk, sendawa tidak jadi masalah, tapi kalau menguap itu yang jadi permasalahan. Juga yang jadi permasalahan itu kalau dehem apa gitu loh. Lah kalau itu diperbolehkan ketika membaca Al-Fatihah. Kan syaratnya rukunnya sholat, nanti bisa belajar sama para asatid ya, bab fikih. Termasuk rukunnya sholat itu qiraatul Fatihah, membaca Fatihah, dan harus didengar telinga sendiri. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah tidak bisa keluar suaranya, pakai namanya tidak apa-apa. Tapi kalau surat tidak boleh. Kalau sengaja tabtul sholatuhu, batal sholatnya. Baik itu di ruku', i'tidal, yang boleh ketika qiraatul Fatihah. Kalau itu biar keluar suaranya dan bisa didengar telinga sendiri. Nah itu penting itu ya pada waktu sholat. Terus juga ketika kita sholat di rumah misal, ada orang yang ketuk pintu, Assalamualaikum. Kita kan takbirnya dibanter ke, Sami Allahu liman, ken krungu. Kalau niatannya memberitahu orang yang di luar, tabtul sholatuhu, batal sholatnya. Nah caranya gimana? Memberitahunya, ya banter ke tapi niatannya zikir, bukan niatannya memberitahu. Nah ini penting nih. Atau orang sholat bersin ketika ruku, sunnah baca alhamdulillah apa enggak? Sunnah, tapi enggak sunnah menjawab yarhamukallah, batal. Ya, batal. Kalau gitu batal. Nah ini penting. Kalau batuk sama namanya sendawa enggak jadi masalah. Kalau yang kedua, pertanyaan kedua, orang makmum masbuk ya. Makmum masbuk nemui sholat imam di rakaat kedua. Apa yang harus dilakukan sama makmum ini? Ketika dia menemui di rakaat kedua, imam salam, dia nambah 1 rakaat. Tidak bisa tidak nambah, harus nambah. Kurangnya berapa itu ditambah. Jangan imam salam melu salam. Lah ngopo? Wis pokoke manut imam, makmuman kok. Tidak bisa.
Ya, harus tambah. Kurangnya berapa itu ditambah. Kalau tertinggal Al-Fatihah bersama imam, sholatnya apa itu? Sholat duhur, sholat wajib. Ya, sholat maghrib ya misalnya. Kalau ada seorang makmum datang, ternyata imamnya sudah selesai Fatihah, baca surat. Apa yang dilakukan seorang makmum? Baca Fatihah. Jangan baca doa iftitah, wis telat tok. Bacanya Fatihah yang wajib. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika tengah-tengah baca Fatihah, imam ruku. Apa yang dilakukan seorang makmum? Langsung diputus Fatihahnya, ruku bersama imam. Jangan diteruskan Fatihahnya. Kalau diteruskan sampai imam ini i'tidal atau kita tidak nemui rukuknya imam, maka imam salam kita nambah 1 rakaat. Imam salam kita nambah 1 rakaat. Kenapa diputus Fatihahnya? Karena kita makmum masbuk. Harus diputus. Telat kita ini. Ya, baca Fatihah di belakang imam semampunya, tengah-tengah tidak mampu imam rukuk, kita rukuk bersama imam. Kalau kita tidak rukuk bersama imam, tidak nemui rukuknya imam, nanti imam salam kita nambah 1 rakaat. Mungkin itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ini tadi dijelaskan bahwa kita kalau di masjid, misalkan di masjid ini kan kajian sangat mungkin alim adem gitu ya. Iya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, itu banyak kajian-kajian itu dilakukan di luar masjid, misalkan di lapangan, di jalan, apa-apa. Nah, yang saya tanyakan, kegiatan ini yang lebih afdal itu kegiatan kajian itu dilakukan di masjid seperti tukang soda ini atau dilakukan di Luar masjid. Ya. Karena apa? Kalau di masjid itu memang masjid itu kan tempatnya untuk ibadah ya, tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau di luar, karena lingkungan luar itu mungkin ada yang non-muslim, ada yang ini gitu, terasa terganggu. Padahal niat kita itu mau berbuat baik, ya, tapi mengganggu orang lain. Ya. Nanti kapannya kita juga dapat kita juga. Nah itu yang terbaik bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mana yang terbaik? Kajian di dalam masjid atau di luar masjid? Jadi gini, kita preteli satu persatu. Kajian itu semuanya baik. Baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ingatkanlah orang, karena mengingatkan orang itu bisa memberi manfaat kepada mereka. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah jangan anti diberi nasihat, jangan. Kita walaupun misal saya yang sering memberi nasihat gini, saya juga dinasihati guru saya. Jadi orang tuh tidak boleh anti dengan nasihat. Kalau nasihatnya itu membangun kepada diri kita, kita terima dan ucapkan jazakumullah khairan jazak. Jangan anti. Aku wis ABC, wis ustad tok, wis kiai. Anti dengan namanya nasihat. Aku sudah titelnya ABCD, S3 dan profesor, dokter dan lain. Aku anti nasihat, tidak boleh. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Mengingatkan, karena mengingatkan itu manfaat. Hati ini perlu diingatkan. Kita ini hamba Allah. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Ya, tempatnya salah dan lupa. Harus ada yang mengingatkan, tidak boleh tidak. Jalan langkah kita. Nah, pengajian di luar masjid dan dalam masjid itu afdol. Bagus, baik. Tapi yang paling afdol gimana? Yang paling afdol jelas di masjid. Kenapa? Karena langkah menuju masjid diampuni kaki kanan, dikasih pahala, diampuni kaki kirinya, di masjid niat iktikaf dan lain sebagainya. Paling afdol di masjid. Paling afdol di masjid itu kajian. Lah kalau di luar masjid mengganggu ABCD, lah ini perlu namanya kebijaksanaan. Kita ini harus ada namanya bijak. Orang pinter itu bukan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nggak. Tapi orang pinter bisa membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Itu orang pinter. Orang zaki, orang hadik itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Jadi harus ada kebijaksanaan di situ, musyawarah gimana. Setiap tempat berbeda-beda. Ya, setiap kampung, setiap tempat berbeda-beda. Ya.
Jadi harus ada orang sekitar yang ikut rembuk gimana enaknya apa. Kalau sudah menghasilkan namanya musyawarah, semua itu harus musyawarah. Biar menghasilkan namanya pendapat yang mufakat. Bagus itu. Orang yang musyawarah tidak mungkin namanya gelo sama sekali. Nah, itu intinya itu. Nah sekarang ini Pak Bu, mana yang afdol? Kata para ulama, di masjid yang kuno atau masjid yang baru? Kita masuk masjid semuanya afdol. Baik, tapi yang paling afdol yang mana? Masjid lama atau masjid baru? Masjid sini atau masjid Az-Zaid? Yang afdol. Semuanya baik, sini baik, masjid Az-Zaid baik. Tapi yang afdol yang mana? Sini, karena ini lebih tua. Afdol. Orang sekarang enggak ngeliatnya bangunannya megah, gede, dhuwur dan lain sebagainya, dia sholat. Loh, yang afdol tuh masjid yang tua. Itu yang afdol. Kenapa? Karena orang dulu kalau bangun itu niatannya ikhlas. Lah masjid Az-Zaid enggak ikhlas. Ya ikhlas, tapi lebih ikhlas orang dulu. Contoh, saya nemui masjid Pak di tengah kota. Saya tanya sama takmirnya, ini masjid tahun piro? Sebelum merdeka, Bib. Loh, sebelum merdeka? Iya. Saya bangun wong piro? Orang sedikit, Bib. Tapi mereka mau bangun masjid itu puasa 1 minggu. Sekarang bangun masjid pas poso, rasolat, raposo. Ya beda-beda. Masjidnya orang dulu tuh makanya hebat. Ya, makanya lebih afdol di masjid yang lama. Saya bukan ngomong berarti tidak boleh di masjid Az-Zaid. Oh, keliru gitu. Ya. Masuk masjid semuanya baik, tapi yang paling afdol di masjid yang lama, gitu loh. Kesian masjid-masjid lama ini ya. Mungkin tuh silahkan yang lain. Selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Habib Ali. Ya. Silakan. Ya Al-Fatihah. Allah yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa dalala ala al-huda yasur bidzalika qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi walidina masyayina dawil huquqi alaina wa man amara hadzal masjid wa abadallahu fi al-mutasaddiqin alaih al-qaimin bi huquqin sabiqan wa lahiqan wa ala man asabna salihun hayb ali Muhammad bakar Muhammad Sega ustaz murabbi jasadi rusad alwin ali habsi wa ila hadi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu. Setelah dari informasi, dengan subuh yang terkumpul